Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini bersama saya Nur Rahmatul Aulia, kita kali ini akan belajar mengenai sistem sirkulasi. Sebelum kita lanjut memulai pelajaran, jangan lupa untuk berdoa ya. Oke, sebelum kita lanjut belajar mengenai apa itu sistem sirkulasi, alangkah baiknya kita simak terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada video kali ini. Kompetensi dasar pada video kali ini yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran pada video kali ini, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan pengertian sistem sirkulasi pada manusia, dan yang kedua, mampu untuk menyebutkan komponen pokok dalam sistem sirkulasi beserta dengan fungsinya. Sekarang di sini ada peta konsep materi yang akan kita bahas. Pada materi sistem sirkulasi pada video kali ini, kita akan belajar mengenai pengertian sistem sirkulasi dan komponen pokok sistem sirkulasi, yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu sistem sirkulasi? Mari sama-sama kita belajar. Jadi, sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah merupakan sistem yang mengatur peredaran darah di dalam tubuh kita. Nah, sekarang coba kalian perhatikan video berikut. Kira-kira video apakah itu ya? Nah, jadi video ini adalah sebuah video yang merupakan kendaraan sebagai alat transportasi. Lalu, apakah hubungan video tersebut dengan sistem sirkulasi? Nah, jadi sistem sirkulasi ini diibaratkan sebagai alat transportasi yang bekerja di dalam tubuh manusia. Mengapa demikian? Karena salah satu fungsi utamanya dari sistem sirkulasi adalah mengangkut makanan dan zat sisa-sisa metabolisme. Untuk melakukan fungsi tersebut, melibatkan beberapa organ dalam tubuh. Nah, organ apa saja yang berperan dalam sistem peredaran darah? Pada prinsipnya, terdapat 3 organ yang merupakan komponen pokok dalam sistem peredaran darah, yaitu yang pertama ada jantung, di mana jantung ini merupakan organ yang berfungsi memompa darah agar dapat mengalir ke seluruh tubuh. Dan yang kedua ada pembuluh darah, yang merupakan saluran yang dilalui oleh darah. Nah, pembuluh darah ini berfungsi sebagai saluran yang mengedarkan darah. Yang ketiga itu ada darah. Darah merupakan suatu jaringan yang memiliki fungsi khusus untuk mengedarkan oksigen, nutrisi, sari, makanan, dan zat sisa metabolisme ke seluruh tubuh. Agar lebih jelas, mari sama-sama kita bahas satu per satu. Yang pertama ada jantung. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Meskipun kerja jantung sangat berat, jantung berukuran sangat kecil. Nah, kira-kira jantung berukuran sama seperti kepalan tangan manusia. Bentuk jantung seperti pada gambar, dan jika kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Jantung terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Yang kedua, serambi kiri, yang berfungsi menerima darah bersih dari paru-paru. Yang ketiga, bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Yang keempat, bilik kiri. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat yang biasanya disebut dengan katup jantung. Berikut letak masing-masing katup. Berikutnya kita akan belajar tentang pembuluh darah. Jenis dari pembuluh darah ada 3. Yang pertama itu ada arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung.
dan biasanya berwarna merah dan banyak mengandung oksigen. Yang kedua, pembuluh balik atau vena, yaitu yang mengantarkan darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung. Dan yang ketiga, ada pembuluh darah kapiler, yaitu pembuluh yang berfungsi menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Nah, pembuluh ini sangat kecil sekali. Dan ini adalah gambar dari pembuluh darah dan bagian-bagiannya. Agar kita lebih paham lagi terhadap materi, jangan lupa untuk kerjakan soal berikut ya. Berikutnya adalah darah. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu darah? Pada manusia, darah merupakan cairan tubuh yang meliputi 8% dari berat tubuh seseorang. Kira-kira mempunyai volume sekitar 4-5 liter. Mengapa darah manusia harus beredar ke seluruh tubuh ya? Nah, hal ini berkaitan dengan fungsi darah. Jadi, darah memiliki fungsi yang sangat beragam. Apa saja ya? Darah pada tubuh manusia itu berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh tubuh. Kemudian, menyebarkan panas ke seluruh tubuh dan bahkan mampu untuk melawan bibit penyakit. Nah, darah di dalam tubuh manusia itu tersusun atas dua komponen. Komponen apa saja? Yang pertama itu ada plasma darah dan sel-sel darah. Yang pertama, kita akan bahas mengenai plasma darah. Plasma darah merupakan cairan yang berwarna kekuningan. Nah, plasma darah ini tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut. Nah, jumlah plasma darah ini 55% dari jumlah darah. Plasma darah mengandung fibrinogen, globulin, dan albumin. Plasma darah ini mempunyai fungsi untuk mengangkut sari-sari makanan, hormon, serta sisa-sisa metabolisme tubuh. Yang kedua, sel-sel darah. Sel-sel darah ini ternyata juga terdiri atas jenis yang berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jenis sel darah yang pertama itu ada sel darah merah atau eritrosit dengan ciri-ciri berbentuk bulat pipi, cekung di bagian tengah, dan tidak memiliki inti sel. Sel darah merah mengandung hemoglobin atau Hb. Hemoglobin atau Hb ini merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Hemoglobin dalam sel darah merah ini menyebabkan adanya warna merah, dan hemoglobin ini juga mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap oksigen. Nah, di dalam 1 mm kubik atau kurang lebih 1 tetes sel darah merah itu terdapat sekitar 4-5 juta sel darah merah. Jenis sel darah yang kedua itu ada sel darah putih atau leukosit yang mempunyai ciri-ciri berbeda dengan sel darah merah. Sel darah putih ini memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat amoeboid, yaitu bergerak secara merangkak dan mempunyai inti. Sel darah putih ini jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan sel darah merah, yaitu setiap 1 mm kubik darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Fungsi utama dari sel darah putih ini adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sel darah putih ini memiliki berbagai jenis, yaitu ada neutrofil, basofil, eosinofil, monosit, dan limfosit. Jenis sel darah yang ketiga itu ada keping darah atau trombosit. Keping darah merupakan salah satu komponen yang berukuran kecil, berbentuk tidak teratur seperti bulat, oval, dan memanjang, dan tidak memiliki inti. Jumlah keping darah per 1 mm kubik sekitar 200.000 sampai 500.000 sel darah. Nah, keping darah ini berfungsi dalam pembekuan darah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ini yang pertama ada gambar seorang anak yang jatuh dari sepeda. Nah, gambar yang kedua itu ada tangan yang terluka akibat dari benda tajam. Contohnya seperti itu. Nah, kalian pernah tidak sih mengalami hal seperti itu? Setelah beberapa lama mengalami hal tersebut,
darah yang tadinya keluar dapat berhenti. Kenapa bisa ya? Untuk tahu jawabannya, jangan lupa tonton video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.